Berarti Dok, kalau misalnya kita pengen mendeteksi apakah kita ada penyakit saraf di dalam tubuh atau gangguan saraf, entah itu gangguan saraf atau apa nih? Sakit pinggang, Saraf ya, terjepit ya, kita bilang gitu ya Dok ya. Harus ada gejalanya dulu yang kita rasakan, baru kita bisa konsul ke dokter neurologi. Jadi kita bisa menentukan di mana kerusakannya dan pemeriksaan apa yang cocok dengan letak kerusakan tersebut. Kalau sepengalaman dokter, ada nggak sih contoh kasus yang menarik atau unik yang pernah dokter tangani sebelumnya sebagai seorang neurologi? Ya, jadi kasus-kasus yang menarik sih, khususnya kalau saya di bagian stroke ya, darah otak itu kasus dengan malformasi, namanya ada AVM ya. Jadi ada kelainan pembuluh darah, itu juga sangat menarik. Kemudian ya pasien-pasien dengan penyakit stroke yang tiba-tiba lumpuh, habis itu bagus lagi, lumpuh bagus. Kita lakukan pemeriksaan diagnostik DSA, ternyata ada sumbatan Di pembuluh darahnya sempit yang kita sebut dengan stenosis. Nah, dan itu dengan mengetahuinya itu kita bisa lakukan tindakan. Wah, ini udah luar biasa banget sih Dok. Perkembangan ini semakin bikin kita nggak takut ya Dok ya. Iya, kalau dulu orang stroke ditangani ya dengan pemberian istilah kita neuroprotektor, vitamin dan tindakan-tindakan yang sifat apa istilahnya suportif ya, membantu saja. Tapi sekarang penanganan itu sudah maju dengan melakukan tindakan intervensi. Bahasa intervensi ini ya kalau awamnya pencegahan lah ya Dok ya? Enggak ya? Pencegahan itu preventif. Nah, intervensi melakukan tindakan langsung. Ada action yang dibuat untuk kejadian di sistem saraf kita. Tuh friends, jadi kalau misalnya nih friends semua ada merasa yang namanya ada gejala-gejala gangguan saraf ataupun kayak awal-awal gejala stroke gitu kan. Jadi jangan takut lagi ketika misalnya harus berobat dan dokter mengatakan harus dicek, lakukan DSA atau apa gitu kan. Itu semua adalah perkembangan teknologi pengobatan gitu ya Dok ya. Dan memang masyarakat masih belum banyak mengetahui, tapi sekarang sudah banyak media-media yang sosial media, informasi-informasi tentang pemeriksaan yang terkini tersebut. Ya bisa dicek ke Instagram kita, dicek juga, subscribe aja lah SS Studio kita ini. Semua informasi kesehatan nanti ada di program Cakap Kesehatan, guys. Nah, Dok, kita udah ngomongin nih tadi agak sedikit mengupas tentang terkait stroke tadi ya. Cuman kalau lebih dalam mungkin di episode selanjutnya ya Dok ya. Kira-kira Dok, apa ya sebaiknya dilakukan seseorang jika mereka mengalami gejala-gejala terkait dengan gangguan saraf? Apa sebaiknya yang mereka lakukan? Ya, jadi kalau mengalami, khususnya kalau misalnya penyakit yang kita sebut penyakit akut ya, yang mematikan, membuat kecacatan seperti stroke, itu pertama segera dibawa ke rumah sakit. Ada window periodnya, ada waktu emasnya. Penanganan makin cepat, maka hasilnya sempurna deh. Kemudian kalau ada penyakit-penyakit lain yang kita alami yang berhubungan dengan saraf, ya segera berhubungan ke dokter-dokter neurologi yang di kota kita ini cukup banyak yang bisa dan kita bisa memeriksa, mengetahui, dan kita bisa kalah dengan dokter-dokter di luar negeri. Wah, itu lagi Dok, supaya juga friends semua di sini juga jangan mungkin karena ketidaktahuan friends semua di sini di Medan ini khususnya ada dokter apa aja, karena emang nggak tahu mungkin ya, jadi mereka mikirnya langsung keluar aja gitu. Ya kayaknya orang kita di Medan ini kurang suka dengan pencitraan kan ya. Jadi masyarakat banyak yang nggak tahu itu bahwa ada dokter neurologi intervensi. Iya. Jadi mungkin dari Cakap Kesehatan kita program di episode 2 ini teman-teman juga udah bisa tahu nih kira-kira ini sekarang kita udah ada dokter
neurologi, subspesialis intervensi yang agak panjang tadi itu semua. Jadi nanti kalau misalnya memang sudah ada kayak keluarga yang kayak gangguannya sudah mirip stroke atau gitu kan udah langsung tahu nih harus kemana. Kalau perlu tahu bingung dokternya yang mana gitu, langsung aja cari dokter Yusuf ya kan dok. Iya. Dok, ini kayaknya kan kita udah mau berakhir episode yang kedua nih ya dok ya. Kira-kira apa pesan utama yang dokter ingin sampaikan nih ke fans semua yang nonton dan di rumah? Bagaimana sebenarnya pentingnya menjaga kesehatan saraf? Karena kalau misalnya kita ngomongin kesehatan tubuh secara umum kita udah kasih olahraga dan lain-lain. Kalau untuk kesehatan saraf gimana dok? Jadi kalau kesehatan saraf ya pertama gaya hidup lah, wajib ya, gaya hidup dari mulai makan, kemudian dari juga aktivitas stres kita, manajemen stres, tidur kita, satu lagi olahraga ya khususnya. Jadi itu yang sangat penting. Dan kalau kita menderita penyakit-penyakit yang memang harus divonis makan obat seumur hidup, maka makan obat itu seumur hidup. Misalnya kena hipertensi itu ya dok ya, diabetes atau stroke sekalipun, kalau suruh makan obat seumur hidup maka konsumsi obat seumur hidup itu menjaga kita dari risiko. Jangan banyak ketakutan, takut makan obat seumur hidup nanti malah jadi begini jadi begitu ya dok ya. Macam ini dan itu sudah diteliti keamanan obat tersebut. Bener, jadi friends kalau misalnya nih memang sudah ada diagnosa untuk mengkonsumsi yang namanya obat, kalau dokter kita sudah mengarahkan untuk melakukan ini dan melakukan itu sudah pasti melalui penelitian ilmiah ya dok ya. Nah jadi friends semua jangan takut lagi. Kalau untuk jangan lupa nih kalau misalnya untuk segala sesuatu kesehatan terkait saraf dan neurologi mungkin langsung datang aja ke dokter spesialis neurologi dimanapun Anda berada. Kalau misalnya di Medan bisa langsung ke dokter Yusuf, bisa langsung ke dokter yang lain juga boleh, nggak masalah. Yang penting jangan takut untuk bertanya ya dok ya. Jangan takut karena semua ada. Bisa menggunakan BPJS. Bisa BPJS juga. Bisa rumah Betul. Jadi itu di cover semua ya. Baiklah dokter, terima kasih untuk sharing time-nya. Ya. Makasih juga sudah datang ke studio kita. Nanti dokter semoga bisa menyediakan waktunya lagi ya, untuk episode selanjutnya. Mungkin ya kita bakal ngebahas terkait lagi ya. lebih dalam lagi. Episode 2 masih awal-awal. Kalau misalnya teman-teman semua nanti pengen tahu lebih dalam lagi terkait neurologi, itu bisa langsung nonton di episode selanjutnya. Nanti kita bakal ketemu lagi. Oke, terima kasih dokter sudah meluangkan waktunya. Nanti kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya ya dok, ngobrolin yang lebih detail lagi terkait neurologi pastinya. Nah jadi teman-teman semua, sahabat Friends SS Studio, jangan lupa untuk follow Instagram SS Studio 1924. Jangan lupa @SS Studio 1924 dan juga subscribe YouTube kita SS Studio Podcast, sama kayak ada di gambar ini. Nah, jadi nanti untuk segala informasi terkait cakap-cakap kesehatan jangan lupa langsung lihat di link kita ya. Oke, selamat malam.